Halo Kepi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu di akhir bulan Juli 2023. Seperti biasa, saya ingatkan, bacaan ini bersifat general ya, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok, jangan dipaksakan, karena bacaan ini juga bisa vice versa untuk pesan dan energi yang disampaikan bisa bolak-balik. Kalau nggak cocok dengan kamu, bisa jadi milik atasan kamu, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, situasi atau kondisi yang tengah kamu hadapi. Oke, ada Knight of Gabriel, confident, enthusiastic, courageous, charismatic. Knight of Swords, the Heart and the Moon, time to take action, great patience for a cause, instinctively knowing just what to do. Saya ngerasa energi ini adalah miliknya kamu sendiri. Kamu ada sosok yang percaya diri, antusias, pemberani, juga karismatik. Dan sepertinya ada nih tantangan ataupun project di hadapan kamu yang kudu harus kamu kerjakan. Kamu udah mempersiapkan diri kamu di bidang ini jauh-jauh hari. Kamu sudah menginginkan bidang ini. Itu ada satu bidang yang udah kamu inginkan jauh-jauh hari. Dan selayaknya atau sepantasnya kamu mempersiapkan diri kamu untuk segala kebutuhan ataupun konsekuensi yang akan kamu hadapi di bidang yang kamu kerjakan. Ya, dan di sini saya ngerasa kamu itu memiliki kemampuan untuk mengatasi segala macam persoalan atau tantangan yang akan kamu hadapi. Dibutuhkan fokus, konsentrasi yang tidak terbagi-bagi gitu ya. Sepertinya pekerjaan ini butuh konsentrasi. Kalau kamu pengen berhasil di situ, kamu harus fokus di situ gitu. Jangan mikirin yang lain-lain ya. Belajarlah untuk memusatkan pikiran pada satu bidang. Ketika kamu fokus terhadap satu bidang, kamu mendalami itu dan kamu sangat mahir di situ, kamu akan memiliki rasa percaya diri yang sangat besar untuk menghadapi segala tantangan. Bahkan ketika ada masalah di bidang yang kamu geluti, kamu dengan entengnya bisa menyelesaikan itu. Jadi kudu harus benar-benar belajar menguasai bidang yang kamu kelola. Ada Knight of Swords, the Hierophant, dan juga the Moon. Dan di sini saya melihat kamu adalah sosok yang cekatan ya di dalam mengambil tindakan, impulsif juga. Kadangkala kamu di dalam bertindak, bertutur kata, atau mungkin memprediksi, mengambil kesimpulan terhadap sesuatu itu cepat gitu, tanpa pertimbangan yang matang, agak lama gitu. Kamu pengen segala sesuatunya itu cepat selesai. Memang sih untuk energi kamu di sini adalah sosok yang bisa menyelesaikan banyak persoalan pada waktu yang singkat. Tapi dia dengan tindakan-tindakan yang impulsif tadi ya, kadang akan berhadapan dengan risiko kerugian, kesalahan, ataupun kegagalan. Oleh karena itu, perlu bagi Capricorn di dalam mengambil tindakan, sikap ya, ataupun kamu mengatasi persoalan harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan juga ada pikiran yang rasional ya. Nah, terlalu rasional juga di dalam mengambil tindakan atau memutuskan sesuatu juga kadang kurang baik ya. Kalau bukan nggak baik sama kita, sama orang lain, kudu harus seimbang antara rasional dengan juga suara hati. Ada the Hierophant and the Moon. Saya ngerasa beberapa di antara kamu ketika kamu down, ngerasa udah susah nih, ngerasa banyak sekali blocks yang menghambat perjalanan kesuksesan karir kamu. Kamu akan berpengharapan penuh terhadap Tuhan. Beberapa di antara kamu saya ngerasa ini ada yang sujud berdoa, ada yang tadinya mungkin nggak pernah berdoa jadi berdoa, tadinya nggak pernah ke gereja atau masjid jadi ke gereja masjid, ke kuil gitu ya kan. Ada the Moon, dan kamu menjadi sangat sensitif, sangat peka, sangat emosional di minggu ini. Segala sesuatunya itu mudah tersentuh gitu ya, mudah nangis, mudah sedih, bawa perasaan semua gitu. Apalagi kalau misalnya nggak ada uang ya, ada masalah keuangan ya, kita akan banyak merenung
banyak tersentuh ketika ada orang lain yang membantu kita, memberikan kita pertolongan, kita akan ngerasa tersentuh, sangat menghargai itu. Ya, biasa kalau kita lagi di bawah gitu, lagi down, seolah-olah nggak ada lagi pertolongan untuk masalah financial kita. Ketika ada orang yang ngebantuin kita saat yang tepat seperti itu, akan sangat sensitif, akan sangat mudah tersentuh bagi kita ya. Wah, aku susah begini, ternyata ada juga yang mau ngebantuin aku ya, gitu. Oke. Saya buka untuk karir oracle-nya ya. Satu kartu untuk karir oracle. Ada children. Your life purpose involves helping, teaching, and healing children. Kamu nggak hanya healing untuk diri kamu sendiri, tapi kamu juga belajar untuk menghealing anggota keluarga kamu, terkhusus kamu yang punya anak ya. Kamu berpikir mungkin sekarang, anak-anakku udah makin besar nih, biaya atau kebutuhan mereka akan semakin bertambah. Aku pengen mereka itu bisa melanjutkan sekolah, kebutuhannya terpenuhi. Gimana kebutuhannya terpenuhi kalau aku nggak berjuang, kalau aku nggak lebih berusaha kerja keras lagi. Di sini kamu sedang berusaha nih, cekatan. Ibarat kalau bisa sekali gali lubang langsung dapat harta karun, ibarat seperti itu ya. Tapi cenderung akan dealing dengan resiko, semacam ada resiko di sini. Ada perubahan-perubahan yang mendadak bisa terjadi. Kamu harus konsentrasi, fokus pada bidang kamu. Ya, kuasai bidang kamu supaya kamu memiliki rasa percaya diri. Oke, saya buka spiritual guidance untuk Capricorn. Pastikan di minggu ini ya, jangan mengambil tindakan yang impulsif. Tadi kamu udah berencana akan bertindak A misalnya, tapi ketika kamu udah berada pada situasi itu, kamu jadi bertindak C gitu. Ya, hal-hal yang nggak menentu ini bisa menjadi masalah juga buat kita ya. Misalnya kalau kita perdagangan ya, ikut trading ya, kita udah punya feeling atau mungkin kamu udah buat perkiraan prediksi bahwa harga akan jatuh gitu ya. Ada baiknya sell kan gitu ya. Tapi kamu jadi buy gitu. Ada perubahan yang mendadak terjadi karena bisa jadi dorongan-dorongan yang semata karena dorongan nafsu, nggak sabaran pengen dapat untung banyak, atau mungkin karena pikiran kamu, konsentrasi kamu terpecah. Ya, jadi perlu ada konsentrasi fokus di bidang yang kamu geluti. Apa kira-kira pesan spiritual guidance kamu di minggu ini? Dan mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kalian ya. Quiet retreat, it's time to disconnect from the outer world so that you can discern and process your true thoughts and feelings from your inner world. Create this quiet time for yourself and you'll have more clarity what to do next ya. Jangan terburu-buru, harus tetap tenang di dalam melakukan segala sesuatu, ngerjain apa-apa itu. Jangan terburu-buru. Mungkin kamu sedang khawatir, sedang panik, aduh aku butuh uang nih untuk nutupi utang, butuh uang untuk biaya sekolah, jadi gimana caranya, jadi terburu-buru gitu. Nah, kalau kita terburu-buru, kadang-kala tindakan kita ini malah menimbulkan masalah lagi. Sama dengan trading ya, kalau kita terburu-buru ya, ujungnya tindakan kita itu tidak berdasarkan logika atau tidak berdasarkan pertimbangan yang matang. Ada tindakan-tindakan yang impulsif terjadi, alhasil ya bisa jadi malah jadi buntung bukan untung kan gitu ya. Nah, spiritual guidance kamu berkata, tenang sebelum kamu bertindak, tenangkan hati kamu. Oke, yang kedua, take a divinely guided change. All positive change and successful ventures involve a degree of risk, and you are ready to follow your divine guidance to new territories as you leave behind that which is comfortable and familiar but no longer appropriate for you. You make room for new and more meaningful opportunities. Ya, saya ngerasa ada beberapa di antara kamu mungkin udah meninggalkan pekerjaan yang lama, dan di sini spiritual guidance kamu berkata bahwa akan ada banyak opportunities, banyak kesempatan-kesempatan, peluang-peluang baru yang akan bisa kamu manfaatkan.
di dalam memperoleh income, memperoleh pendapatan. Segala sesuatu yang manusia kerjakan itu pasti akan melibatkan risiko. Ya, bukan cuma di perdagangan aja atau trading aja ya, yang ada risikonya. Risiko dan income itu biasanya sepadan. Bahkan di dalam berbisnis, jualan tas, jualan baju juga ada risikonya kan gitu. Tiba model A yang seperti ini nggak populer lagi di masyarakat, nggak laku. Alhasil ya ngendap di situ kan, barangnya nggak terjual-jual. Dan kalau kamu ngerasa ada pekerjaan yang nggak menghasilkan lagi bagi kamu, nggak menguntungkan, mungkin ini adalah saatnya bagi kamu untuk melirik ke bidang-bidang yang lain dia. Jadi nggak salah juga ya kalau misalnya kita memiliki pekerjaan sampingan ya. Ada pekerjaan utama, tambah lagi sampingan ya A, B, C. Selama kamu punya waktu, kita nggak tahu di bidang yang kita fokuskan ini suatu waktu enggak begitu signifikan menghasilkan uang lagi. Terkhusus kamu yang punya bisnis ya, atau berinvestasi. Yang kalau kita ngumpulin uang berinvest di satu perusahaan, di situ aja semua dana kita, sekali kolaps, hangus nih uang kita ya. Ada baiknya memang buat cadangan di A, B, C. Jadi ketika ini kolaps, kamu masih memiliki cadangan di tempat-tempat yang lain. Oke, yang ketiga, moonlighting. You can start working on your dream career part-time while keeping your other job to pay the bill. Soon your dream career will take flight and fully support you. Wow, ada moonlight. Ya, kalau moonlight ini adalah energi sensitif ya. Ini miliknya energi Pisces ini. Biasanya Pisces itu identik dengan intuitif zodiak ya. Zodiak yang sangat intuitif karena dia akan berenang sangat dalam banget ke alam bawah sadar. Ibarat berenang ke kedalaman samudra. Di sana adalah gudangnya kreativitas, gudangnya pengetahuan, pemahaman tentang diri sendiri dan juga semesta. Kalau kamu paham akan diri kamu paham apa yang kamu butuhkan untuk nge-create diri kamu yang sukses, kamu mampu memanfaatkan sensitivitas yang kamu miliki ini untuk sesuatu yang positif, yaitu menggali kreativitas, bukan malah menggali hal-hal yang emosional atau negatif ya. Kadang orang kan sangat sensitif tapi untuk hal-hal negatif. Tapi kalau kamu sensitif, kamu gunakan ini untuk ngegali kreativitas kamu tadi, ini justru akan mengembangkan talenta ataupun kemampuan kamu di dalam berkarir. Kalau kamu adalah content creator, akan semakin kreatif, inovatif di dalam merancang nih konten-konten kamu ya, unik jadinya dilihat oleh audiens. Sesuatu yang unik itu kan biasanya cepat laris tuh ya. Nah, di sini spiritual guidance kamu berkata bahwa segera impian kamu di dalam karir yang kamu impikan itu akan melejit ke atas. Kamu akan ngerasa aman, ngerasa nyaman. Kalau finansial income kita tiap bulan stabil, hati, pikiran juga akan ngerasa tenang. Kamu akan berada pada fase itu Capricorn. Selama kamu memanfaatkan sensitivitas ini tadi untuk hal-hal yang positif ya. Fokus aja terhadap pekerjaan kamu, fokus terhadap keahlian kamu, dalami dia bidang kamu itu supaya kamu ngerasa confidence di dalam mengambil setiap langkah, nggak ragu-ragu di dalam menentukan buy atau sell. Untuk kamu yang trading misalnya ya, buy atau sell, nggak ragu-ragu tuh gitu, nggak ada dorongan-dorongan impulsif yang nggak jelas. Kalau sudah berdasarkan pemahaman yang dalam tadi, pengetahuan tadi, maka semuanya akan berjalan stabil, dengan pelan-pelan dia akan naik ke atas. Ya, percaya ya. Soon your dream career will take flight and fully support you. Segera karir kamu akan melejit ke atas, dan ini akan menjamin keamanan emosi pikiran kamu mengenai keuangan kamu. Doakan yang positif, afirmasikan hal-hal yang positif, supaya yang positif yang akan kamu dapatkan. Oke? Tetap bersemangat untuk Capricorn. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasain gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.